Assalamualaikum, halo, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Z Speaking. Topik Z Speaking kali ini adalah memahami perasaan seorang anak, terutama Aurel dan Azril. Aurel dan Azril, mereka berdua adalah anak yang luar biasa. Saya, Zeda Salim, tidak hanya memiliki persamaan dengan Krisdayanti sebagai seorang ibu, tapi saya juga seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang broken home, memiliki persamaan juga dengan Aurel dan juga Azril. Saya bukan hanya seorang ibu yang bercerai dengan suami seperti halnya seorang Krisdayanti, tapi saya juga seorang anak yang tumbuh dan memiliki keluarga yang tercerai-berai, di mana orang tua saya juga berpisah atau bercerai. Sama halnya dengan Aurel dan juga Azril. Hanya bedanya Aurel dan Azril jauh lebih beruntung karena masih satu atap, satu rumah dengan seorang ayah yang sangat menyayanginya, selalu memperhatikannya setiap waktu, dan ibu sambung yang baik hatinya dan setiap hari bisa memperhatikan dan memberikan kasih sayangnya. Saya, Zeda Salim, adalah seorang anak yang harus hidup mandiri, hidup sendiri, bekerja mencari nafkah sendiri, hidup terkatung-katung, dan banyak dicibir oleh orang, dipandang sebelah mata bahkan saat kedua orang tua saya bercerai, kondisi ekonomi sulit, dan tidak serumah dengan orang tua dan adik-adik saya. Saya benar-benar sendiri, terpisah jauh dengan orang tua dan adik-adik saya. Sejak SMP bahkan hingga detik ini saya menjadi seorang single parent. Aroma penyebab perpisahan atau perceraian orang tua saya hampir sama. Ada ketidakcocokan, ada ketidakharmonisan, bahkan ada aroma ketidaksetiaan. Dan sebagai anak, saya sangat kecewa dan hancur sekali hati saya saat melihat ketidaksetiaan itu ada dan datang bertubi-tubi. Hantaman, perselisihan, rasa kecewa, merasa terabaikan sebagai seorang anak sering saya rasakan. Bagaimana rasanya? Sakit dan sangat tertekan. Bahkan berkali-kali saya mendatangi psikolog dan juga psikiater karena ada kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan bahkan sering sekali menangis. Bagaimana sih rasanya menjadi seorang anak dengan orang tua yang bercerai? Bukan hanya menjadi korban dari orang tua yang bercerai, bahkan saat ini saya juga menjadi seorang single parent. Bisa Anda bayangkan lukanya double bertubi-tubi. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak tahu rasanya menjadi Aurel dan Azril, itu tidak benar, karena saya juga mengalami dan berada di posisi mereka. Hanya di sini saya mengakui bahwa Aurel dan Azril jauh lebih beruntung karena memiliki ibu sambung yang baik dan luar biasa kasih sayangnya. Bagaimana mengatasi kekecewaan saat orang tua kita bercerai? Tidak akan ada habisnya jika kita melihat sisi buruk orang lain, sisi negatif orang lain. Setiap manusia, bahkan orang tua, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan.
Sebagai anak, saya memiliki banyak alasan sebenarnya untuk membenci orang tua saya. Tapi saya mencoba untuk menghilangkan rasa itu. Saat orang tua bercerai, seorang anak pasti diliputi kekecewaan yang besar, kemarahan, dendam, dan itu luar biasa kacau psikis seorang anak. Saya bisa merasakannya karena saya pernah merasakannya. Tapi bagaimanapun, saya tetaplah seorang anak. Sekali lagi, saya tetaplah seorang anak. Saya harus menghormati kedua orang tua saya. Seburuk apapun, sekecewa apapun, mereka tetaplah orang tua saya, terutama ibu. Beliau tetaplah ibu yang melahirkan saya, yang pernah berjuang bertaruh nyawa saat melahirkan saya, merawat dan membesarkan saya. Sebagai anak, saya belajar untuk memaafkan orang tua saya. Entah itu akibat ketidaksetiaan, pengabaian, sikap yang acuh tidak peduli, lebih memperhatikan keluarga barunya, anak-anak barunya. Saya mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Saya belajar untuk memaafkan. Walaupun tidak ada yang meminta maaf, sebagai anak, saya mencoba untuk selalu berusaha memaafkan orang tua saya dan mendekatkan diri pada Tuhan. Harus kuat setegar karang dan bersandar pada sumber kekuatan, yaitu Tuhan Allah. Anak mana sih yang tidak sakit saat terpisah dengan ibunya? Sakit. Dan selayaknya sebagai netizen atau masyarakat luas yang menyaksikan konflik public figure seperti ini, janganlah kita mencoba menghakimi dan menghujat satu sama lain. Apalagi jika ada public figure yang hubungan orang tua dan anak tidak harmonis. Tak akan ada habisnya jika kita membahas kesalahan orang. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Orang tua pasti pernah berbuat salah. Seorang anak pun juga tak lepas dari kesalahan. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan bisa belajar mengambil hikmah dari setiap masalah yang ada. Dan marilah kita bersama-sama mendukung mereka, merangkul mereka agar bisa lebih harmonis lagi dan mendoakan yang terbaik untuk mereka yang berkonflik. Demikian saya, Zeda Salim. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.